Maestro. Irama Maestro. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Selamat pagi menjelang siang ya. Masih barengan saya Ayu temani Anda pagi hari ini menjelang siang ini ya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga masih dalam keadaan happy, bahagia dan lain sebagainya. Harus bahagia. Kalau kita mah bekerja mah yang penting berangkat. Semangat dan berangkat ya, kita aja. Baiklah, masih bersama saya Ayu temani Anda dengan hadirkan informasi-informasi dan juga hiburan yang menarik untuk Anda dengarkan sembari melakukan aktivitas apa saja di rumah dimanapun berada. Dan kali ini kita beralih ke informasi terlebih dahulu ya, bersama Jaksa Menyapa pagi hari ini. Ada apa nih di Sapa sama Jaksa? Kita akan membahas apa? Oke, sebelum kita bahas terlebih dahulu, saya akan memberikan informasi terkait kenakalan remaja ya buat Anda semuanya pendengar Irama. Nanti akan dibahas bersama narasumber kita. Narasumber kita nanti akan memberikan penjelasan keterkaitan apa sih peran kejaksaan, apa ada perannya nih di mata dunia terkait kenakalan remaja begitu ya. Di sini nanti ada Bapak Toto Harmiko SH.MH dari Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo ya. Kita sapa terlebih dahulu sebelum kita berlanjut ke materi. Oke, gimana kabarnya? Selamat pagi Kakak. Kok siapa yang dipanggilannya enaknya? Iya. Terima kasih. Saya panggil Ibu atau Mbak Ayu ini? Ini dia kesepakatan lagi nih ya. Kakak dong. Oh, Kakak ya, Kakak Ayu ya. Oke. Ya. Ini bersama Bapak Toto, Toto. atau panggilannya Bapak Miko enaknya nih. Toto aja. Bapak Kak Toto. Ayu, Baik, siap. Hari ini gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah seperti Kak Ayu bilang tadi ya, kita harus semangat ya kan. Semangat berangkatnya tadi saya dengar, bukan bekerjanya. Berarti setelah berangkat pulang lagi. Biasanya kalau kerja sudah di atas 5 tahun, dah nggak usah semangat, yang penting berangkat dulu. Nanti kan semangat mengikuti gitu kan ya. Dia. Iya, begitulah. Tapi harus tetap semangat. Baiklah, jadi pendengar Irama FM silakan nanti yang ingin berbincang-bincang santai saja monggo. Boleh di SMS online juga WhatsApp-nya 081392696815 atau di teleponnya juga boleh di 02753214446 gitu ya. Kita nanti hadirkan pertanyaan, Anda memberikan pertanyaan langsung saya akan berikan kepada narasumber langsung dijawab begitu ya. Oke, kita ke pengantar terlebih dahulu ya terkait kenakalan remaja. Jadi memang banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja di sekitaran kita lah, di kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, sedangkan peran kejaksaan kita taunya hanya di peradilan atau penuntutan atau apa ya, yang intinya jarang menangani, atau kita sebagai orang awam mengetahui jarang tuh menangani kasus-kasus kenakalan remaja. Apakah di situ ada peran tersendiri dari Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri terhadap peran kenakalan remaja begitu? Tapi diberikan pengantar terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan buat pendengar Irama itu terikat ataupun mengerti terlebih dahulu kenakalan remaja terhadap Kejaksaan Negeri. Silakan. Ya. Terima kasih Kak Ayu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sekitar berapa jam? 5 jam ya? Boleh. Enggak. Sampai sore. Sejam ya, tapi semoga bermanfaat. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, perkenalkan saya Toto, Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Purworejo. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Ayu beberapa hal yang terkait dengan fungsi dan peran kejaksaan. Di mana sih terkait dengan kok ada kegiatan Jaksa Menyapa? Memang Kak Ayu, di Kejaksaan Negeri Purworejo ini kita ada beberapa bidang ya. Salah satunya bidang intelijen, yang mana intelijen di sini adalah intelijen justisial penegakan hukum, yaitu menjadi humas Kejaksaan Negeri Purworejo. Dalam hal kaitannya, humas artinya di sini adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, yang mana ada slogan kita adalah kenali hukum, jauhi hukuman, seperti kenali itu. Hukum, jauhi hukuman. Ya, Oke. seperti itu Kak Ayu. Itu slogan dari penyuluhan hukum dari pusat juga ya. Salah satu perannya adalah melakukan, yaitu Jaksa Menyapa. Kita kemarin juga ada beberapa kali sudah melakukan kegiatan juga penyuluhan hukum di sekolah SMK ya, namanya Jaksa Masuk Sekolah. Kita sudah melakukan 4 kegiatan. Mungkin itu sekilas tadi terkait dengan kenakalan remaja. Memang nggak di sini aja ya, di semua tempat ya. Saya kebetulan sudah 5 kali pindah tugas ya Kak Ayu ya.
ya ke Bengkulu, kemudian Kalimantan Timur, Madiun, kemudian Papua, ke Magelang terus ke sini. Dan memang kasus-kasusnya itu banyak, pastinya. Kalau definisi kenakalan remaja di sini kita tidak ditentukan aturan hukum apa yang dikatakan ini bahwa tindak pidana remaja, tidak, aturan hukumnya sama. Akan tetapi di dalam proses penegakannya hukum ini kita berbeda antara remaja dengan dewasa. Arti remaja di sini itu dikategorikan bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun itu dikatakan belum dewasa, Kak Ayu. Belum dewasa. Ya. 17. Ya, betul. Itu di undang-undang hukumnya berarti yang diatur dia harus di atas 18 tahun baru itu proses hukumnya secara dewasa. Nah, kembalinya ke seperti apa? Kembalinya itu ke proses hukum beracaranya berbeda. Baik itu dari proses penahanannya, proses beracaranya sampai proses hukumannya itu dia ada beberapa klasifikasi ya. Ada beberapa klasifikasi. Kalau terkait belum dewasa ini bisa pengawasan orang tua, dikembalikan orang tua, pengawasan orang tua, lembaga rehabilitasi, lembaga balai pelatihan kerja, baru yang terakhir ini penjara ya, Kak Ayu ya, seperti itu. Memang definisi kenakalan remaja di sini adalah remaja adalah masa transisi ya dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan pencarian jati diri, emosi yang belum stabil dan pengaruh lingkungan yang sangat kuat. Pada fase ini remaja rentan melakukan perilaku yang menyimpang yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja bukan sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi dalam beberapa kasus sudah masuk kategori tindak pidana, seperti itu. Jadi kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja yang melanggar norma sosial, norma agama maupun hukum yang berlaku. Contoh kenakalan remaja di sini ada beberapa, mungkin yang sudah kita pahami di sini ada tawuran antar pelajar, ada bullying, perundungan, penyalahgunaan narkoba, pencurian, perusakan fasilitas umum, balap liar, kekerasan fisik yang kita sebut adanya penganiayaan seperti ya. Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti itu. Dasar yang mengatur tentang kenakalan remaja ini dalam proses beracaranya atau hukum formilnya ya. Jadi itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jadi poin pentingnya anak adalah yang berusia 12 sampai 18 tahun. Cuma memang kadang kita kalau dikata banyak ya, contohnya remaja-remaja ini ketika ditegur sama orang tuanya, "Dek, Kak, jangan pulang malam nih." Jawabannya, "Mah, saya kan udah dewasa." Udah gede nih gitu udah kan. gede nih, saya bisa ngatur diri sendiri, saya udah dewasa, Mah, Pah gitu kan. Padahal di secara hukumnya ya, arti dewasa ini sudah 18 tahun ke atas. Kalau kenapa hukum mengatur seperti itu? Ya bisa saja secara psikologis, secara psikologis lah disusun oleh anggota DPR dan para ahli-ahli ini sudah dipikirkan secara matang. Usia yang 18 ini tuh psikologisnya tuh masih rentan ya, atau mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti itu, Kak Ayu. Jadi tadi kalau balap liar termasuk kenakalan remaja. Balap liar itu. Jadi intinya tadi yang sudah saya sampaikan, perilaku yang menyimpang dilakukan oleh anak atau remaja yang melanggar norma hukum, norma agama maupun hukum yang berlaku yang disebut kenakalan remaja. Ya, berarti kan intinya suatu perbuatan apapun itu yang dilakukan oleh anak atau berusia di bawah 18 tahun yang melanggar hukum, yaitu kenakalan remaja namanya. Ya, bisa saja balapan liar kan melanggar, kategori melanggar ya? Ya, bisa melanggar bisa dalam artian ketika itu dilakukan di tempat umum berdampak kepada adanya kecelakaan lalu lintas, ya kan? Berarti balap liar dalam kategori yang berbeda kan, ada yang road race itulah. Road race itu ya secara resmi legal. Jadi memang ya tadi yang perlu digarisbawahi adalah yang melanggar norma-norma hukum. Kalau yang tidak melanggar norma hukum berarti kan difasilitasi atau dengan sarana yang positif dan benar ya. Drag race kan dikondisikan situasi kondisinya kan berbeda dengan yang di tempat umum yang mana itu
ya fasilitas umum yang berdampak kepada adanya bisa kecelakaan, adanya tabrak lari dan seterusnya ya Kak Ayu ya. Oke, Ya. begitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf, seks bebas. Seks bebas, nah itu dia. Seks bebas banyak kasus-kasus ini, dalam artian seks bebas ini yang berdampak kepada disebabkan bisa saja pergaulan, bisa saja media sosial yang digunakan tidak bijak. Berdampak seperti apa? Yaitu ketika media sosial digunakan tidak bijak ini kan ada namanya direct message ya. Kemudian guru, kemudian orang tua itu tidak bisa mengawasi secara maksimal secara 100% ya. Anak-anak yang pegang HP ini kan dulu kalau zamannya saya itu kan ya HP aja susah ya. Maksudnya saya punya HP aja setelah saat kuliah dan karena pulsanya mahal kan seperti itu. Baru setelah zaman yang era 2000-an Gen Z atau segala macam HP ini mudah didapat, informasi mudah didapat, tinggal isi kuota. Tapi pengawasannya yang sangat-sangat baik guru ini kan tidak bisa mengawasi maksimal, orang tua tidak bisa mengawasi maksimal, akan tetapi berdampak akhirnya di situ adanya penyalahgunaan dalam hal bisa saja berkomunikasi dengan orang-orang asing ya kan, berkenalan yang tidak dikenal ternyata itu orang dewasa. Ya, diajak kenalan segala macam, dirayu-rayu, akhirnya ya kebanyakan kasus yang kita tangani ini orang dewasa berhubungan ya, dalam artinya berhubungan pacaran atau berhubungan seksual dengan anak-anak. Nah, bisa dikatakan kalah remaja karena berdampak kepada pelanggaran norma hukum. Karena apa? Karena tidak boleh ketika itu melakukan tipu muslihat, persetubuhan atau pencabulan kepada anak di bawah umur. Pastinya itu ada aturan pidananya Kak Ayu ya. Walaupun misalkan ya, walaupun misalkan katanya saya kan suka sama suka, awalnya pacaran, suka sama suka, di tengah jalan ya, di tengah jalan namanya pacaran ini ada yang suka tidak suka ya kan, minta diputus ya, ya biasa itu kalau pacaran kan, minta diputus, nggak terima lakinya misalkan, akhirnya lakinya ini menyebarkan foto-foto yang sensitif, ancaman kekerasan segala macam. Nah biasanya itu yang membuat laporan itu dari orang tuanya Kak Ayu. Dari orang tuanya ya pasti tindak pidana yang disangkakan ini kebanyakan yaitu adanya pencabulan, persetubuhan seperti itu ya. Endingnya yaitu tadi akhirnya diproses hukum. Nah nanti tinggal lihat di dalam proses hukum ini seberat apa kesengajaan dan kesalahan dari perbuatan si pelaku ini ya Kak Ayu ya. Gimana Kak Ayu? Mungkin cukup atau ada yang kurang? Itu tadi seks bebas kan. Jadi endingnya ini ketika dia melakukan tipu muslihat dengan daya ancaman, misalkan nggak dikenal dengan orang yang nggak dikenal ya kan, diajak jalan-jalan, kemudian dipaksa dengan ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan itu ya, itu bisa saja. Bukan bisa saja ya, itu termasuk dengan tindak pidana kekerasan seksual ya Kak Ayu ya. Tapi pernah terjadi itu di usia mohon maaf di bawah 18? Bukan pernah terjadi lagi, di banyak sih. Atau malah banyak sekali? Ya tergantung daerahnya ya Kak Ayu ya. Tergantung daerahnya, karena tingkat kejahatan ini kan berbeda-beda ya. Ada yang di satu daerah itu ada yang senjata tajam, ada yang kekerasan, ada yang seksual. Tapi kalau dikatakan banyak atau tidak pasti ada aja kasus-kasusnya seperti itu Kak Ayu. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya dalam semuanya tidak hanya seks bebas dan sebagainya di bawah 18, prosesnya seperti apa? Katanya kalau misalnya belum umur berapa 18, belum dewasa, apakah itu dihapuskan atau tidak ada hukuman sama sekali atau bagaimana? Ya pastinya tetap ada hukuman ya Kak Ayu ya. Jadi tahapannya ini kan namanya proses beracaranya berbeda dengan dewasa, baik dari penahanannya juga berbeda ya. Jadi dari ancaman hukumannya juga ketika memang itu seperti tindak pidana kekerasan seksual ini yang ancamannya maksimal 12 tahun ya, bisa jadi, bukan bisa jadi, sesuai undang-undangnya itu jadi ancaman untuk anak di bawah umur itu setengahnya ancaman dewasa. Jadi 6 tahun maksimalnya. Ada tapi ya.
Apanya yang ada nih? Maksudnya ada hukumannya untuk yang di bawah 18? Ada, yaitu maksimal itu jadi 6 tahun. Yang dewasa jadi maksimal ancaman hukuman anak di bawah umur itu setengah dari maksimal ancaman hukuman orang dewasa. Seperti itu. Jadi kalau maksimalnya 12 jadi 6, maksimalnya 10 jadi 5, maksimalnya 3 jadi 1,5 tahun seperti itu. Memang yang tidak dipahami kebanyakan orang ini, kok rendah sekali Pak gitu misalkan. Misalkan dituntut 6 apa 5 kok rendah sekali padahal maksimalnya 12. Nah, banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui bahwa ancaman anak di bawah umur tindak itu hukumannya itu setengah maksimal ancaman hukuman orang dewasa, Kak Ayu. Oke, ini perlu diketahui juga untuk masyarakat luas yang mungkin belum paham dengan peran dari Kejaksaan Negeri, misalnya dari karakter dari kenakalan remaja yang sudah terjadi, terus kemudian masuk laporan, biasanya melalui kepolisian dulu, terus kemudian Kejaksaan, nanti disampaikan prosedurnya dan lain sebagainya. Terus kemudian bagaimana dari Kejaksaan Negeri sendiri menuntutnya, terus kemudian memutuskannya, begitu. Oke. Silakan. Oke. Jadi tahapannya itu seperti proses acara hukum acara pada umumnya ya, dalam artian seperti orang dewasa, yaitu ada pelaporan, Kak Ayu. Ketika ada pelaporan di kepolisian, biasanya itu di unit PPA ya, penanganan anak gitu ya. Jadi di kepolisian sendiri itu ada unitnya sendiri yang menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak atau korbannya anak. Nah, di situ nanti di laporan itu ditindaklanjuti. Nah, kita namanya sistem hukumnya ini kan ajas praduga tak bersalah, didalami terlebih dahulu, dicari alat buktinya. Polisi pastinya melakukan penyelidikan apakah apa yang dilaporkan ini setelah didukung oleh alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah ini bisa saja keterangan saksi, ya keterangan terdakwa, ya keterangan ahli, ya dan barang buktinya semua. Ketika dilakukan penyelidikan sendiri, ditemukan alat bukti, minimal 1 alat bukti, ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, di tengah tahap penyidikan itu diterbitkanlah surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, surat perintah dimulainya penyidikan ini kepolisian sudah dalam waktu 7 hari harus meneruskan, menembuskan kepada kejaksaan bahwa polisi sudah sedang menangani tindak pidana tersebut dalam waktu 7 hari setelah sprint ya, tidak boleh lebih dari 7 hari. Fungsinya apa? Itu adalah fungsi kontrol, dalam artian nanti di kejaksaan ini perannya itu akan menunjuk jaksa peneliti P16 ya, jaksa peneliti untuk meneliti dan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Kemudian dalam waktu 30 hari polisi ini sudah harus melakukan penyidikan dan di berkas perkara. Nah, nanti kita tunggu nih di kejaksaan ini kan sudah ada jaksa peneliti yang memantau perkembangan tersebut. Kita tunggu dalam waktu 7 hari 14 hari polisi melakukan penyidikan, kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Berkas tersebut dilimpah ke kejaksaan, jaksa ini melakukan penelitian berkas tersebut baik formil dan materialnya. Formil ini terkait dengan apakah pemanggilan saksinya sudah sah, atau apakah visumnya sudah keluar dari lembaga yang berwenang, misalkan dokter yang sah, yang kredibel, semua formil. Kalau materialnya ini apakah alat bukti tersebut cukup untuk dapat ditingkatkan ke persidangan atau penuntutan ya, cukup atau tidak. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian, jaksa menentukan sikap apakah perlu melakukan memberikan petunjuk kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan tambahan atau dianggap cukup penyidikan polisi tersebut, dianggap lengkap ya, namanya P21 yang kita kenal biasa di berita-berita itu. Nah, ketika memang sudah lengkap P21, dari kepolisian pastinya dalam waktu yang ditentukan menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, melimpahkan kepada kejaksaan. Melimpahkan kepada kejaksaan ini untuk apa? Untuk dilakukan proses penuntutan dari kejaksaan kepada dari kepolisian ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Dan itu diserahkan baik tersangka dan barang bukti dan status penahanannya. Jadi kalau misalkan di kepolisian ditahan, dilimpahkan ke kejaksaan, nah status penahanannya berubah menjadi penahanan jaksa atau penahanan kejaksaan ya, bukan jaksa, penahanan kejaksaan. Nah, kemudian jaksa dalam waktu yang tidak terlalu lama harus melimpahkan kepada
pengadilan ya, melimpahkan kepada pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan. Nah, kemudian setelah dilimpah baru nanti kita bisa sidang ya. Di situ ada ditentukan hari jadwal sidang segala macam ya, baru sidang seperti itu Kak Ayu, tahapan dan peran kejaksaan. Jadi memang kejaksaan ini perannya apa ya? Perannya kalau memang secara terminologi kejaksaan adalah lembaga negara yang salah satu fungsinya adalah melakukan penuntutan kan. Nah, jadi semua perkara ya pastinya adalah tindak pidana umum masuknya kan, tindak pidana umum ya dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan seperti itu Kak Ayu. Nanti hakim yang memutus kaitannya dengan apakah dia terbukti atau tidaknya ya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti itu Kak Ayu. Oke. Ya. Ini kalau misalnya ada pertanyaan langsung dijawab, tidak apa-apa ya gitu ya. Random. Ya saya jawab semampu saya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, coba kita cek dulu. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tika Darmanto dari Cirebon. Ibu Tika Darmanto. Silakan Ibu langsung bersama narasumber ya Bu ya. Ya silakan. Iya siap. Sebelumnya mohon maaf ini kepada narasumber, mungkin barangkali pertanyaan saya ini tidak pas dengan temanya. Karena saya orang awam, jadi saya hanya sama Ibu ingin tahu karena itu ya, betul saya orang awam, jadi saya ingin menanyakan itu di Kutoarjo kan ada LP untuk anak-anak. LP anak-anak itu kan berarti yang usianya belum dewasa nih Pak Nggih. Iya Ibu. Nah, itu untuk nanti seandainya sudah dewasa dan sudah keluar dengan hukuman itu yang sudah dilakukan di LP itu, apakah nanti anak tersebut namanya akan baik kembali? Itu loh Pak, yang pertama itu. Nanti mohon jawabannya. Jadi ya prihatin kalau nanti anak-anak itu namanya tidak baik kembali karena masa depannya mungkin masih jauh nih Pak Nggih. Terus yang kedua ini tadi kenakalan remaja yang mungkin dilakukan ini sangat prihatin sekali. Saya selaku nenek ya Pak ya, karena Ibu sudah pada kuliah, mudah-mudahan tidak terjadi dengan cucu-cucu saya dan cucu-cucu semua yang punya cucu yang sudah menginjak kuliah. Semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, yaitu pelanggaran seks. Jadi yang utama itu kalau menurut saya jadi tanamkan sejak dini agama yang kuat, walaupun nanti karena pergaulan mungkin boleh kita berpacaran untuk yang kita memang sudah waktunya seperti itu. Saya juga tidak melarang istri saya karena memang sudah waktunya pacaran, tapi dengan dasar yang penting kalian harus tetap jaga iman sehingga jangan terjadi hal-hal yang tidak inginkan, mencemarkan nama baik keluarga dan masa depan. Itu jadi yang utama kalau saya itu adalah dasar iman dari keluarga. Jadi kalau misalnya ada kesalahan seperti itu, ya terutama juga dari medsos ya Pak ya, itu kan Ibu. Sangat besar sekali. Jadi hanya itu saja mungkin yang saya sampaikan. Seandainya tidak berkenan atau tidak ada hal yang tidak pas yang saya sampaikan, mohon maaf. Bila-bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Bapak. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, sangat baik sekali pertanyaannya. Yang pasti itu adalah pertanyaan yang begitu banyak atau begitu yang paling sering ditanyakan oleh mungkin orang tua atau nenek, kakek ya, terkait dengan di lingkungan sekitar kita ya, memang itu ada remaja gitu kan, remaja. Memang benar Ibu, salah satunya peran penting dari untuk mencegah kenakalan remaja ini pastinya dari kelompok masyarakat yang terkecil dan yang paling dekat, yaitu pasti adanya peran orang tua atau peran nenek, kakek ya, bangun komunikasi yang terbuka ya kan, anak merasa nyaman untuk cerita, terus berikan aturan yang jelas dan konsisten, terus berikan contoh perilaku yang baik juga ya kan. Kemudian luangkan waktu yang berkualitas untuk anak ya. Biasanya anak ketika kita tidak memberikan waktu yang berkualitas untuk anak, dia mencari sarana-sarana yang di luar rumah yang itu
bisa saja berpengaruh terhadap anak tersebut yang bersifat negatif. Misalkan dia di rumahnya sudah nggak nyaman, rumahnya ibaratnya nggak betah lah seperti itu ya. Udahlah main aja gitu seperti itu. Kemudian yang kedua, di lingkungan yang kedua ini bisa saja itu adalah pendidikan karakter ya, pendidikan karakter di sekolah ya, bisa saja itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi energi anak yang begitu banyak ini tersalurkan kepada hal-hal yang positif gitu kan. Kadang kan kita anak yang umur 5 tahun aja lari sana lari sini ya kan, membuat kelelahan, apalagi yang sudah remaja kan. Di situ ada program pembinaan karakter, disiplin. Biasanya itu kalau bulan Ramadan ini, seperti anak saya ini ada kegiatan pondok pesantren ya, pondok pesantren di bulan Ramadan. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang positif-positif seperti itu ya. Kemudian ada konseling sekolah untuk membicarakan, membantu masalah sekolah. Biasanya itu ada BK ya, bimbingan konseling ya, gitu. Dan memang pada saat kemarin saya juga ada kegiatan jaksa masuk sekolah ini, sudah saya sampaikan ya, gunakanlah saran yang baik. Maksudnya rangkulah teman-teman di lingkungan kalian yang kalian lihat ini kok menyendiri dan segala macam, itu dirangkul. Jangan adanya geng-geng, saya bilang sampaikan gitu. Jadi nggak perlu ada geng-geng, ada kelompok-kelompok. Kita semua ini satu keluarga, satu sekolah. Jadi kalau ada temannya yang menyendiri, berdiam diri ya disapa, kemudian diajak gitu kan, ditanyakan ada apa. Saya bahkan bercanda sih, kalau mau bentuk geng apa, geng sholat berjamaah aja, saya bilang kayak gitu. Jadi geng bersolat jamaah ini bukan dalam artian geng gimana, geng sholat jamaah ini. Jadi kalau ada anak yang diam gitu kan, ya rame-rame kita ajak, ayo sholat, ayo sholat yuk kita. Bro, yuk kita sholat yuk sama-sama. Biasanya kalau sendiri males kan. Positif ya malah ya, oke. Seperti itu. Ya, terus ada penguatan mental dan emosi ya, biasanya itu bisa saja dia ada penyuluhan-penyuluhan agama ya di sekolah-sekolah, dan pendekatan agama dan moral juga penting. Itu yang mendasari juga dalam berkarakter, yaitu tadi pendekatan agama dan moral. Bisa saja di sekolah, di situ ada kegiatan keagamaan. Di situ ada guru yang mengajari tentang hal-hal yang baik tentang keagamaan ya, dan di situ bisa saja pembinaan nilai moral spiritual sering membantu remaja memiliki pegangan hidup yang kuat kan, seperti itu. Kadang ya jangankan orang remaja ya, dewasa saja ketika memang hidupnya galau, pasti kita kembali lagi kepada, harusnya ya kepada Sang Pencipta ya, kepada Rob kita memohon. Siapa lagi yang kita bisa dimintai yang tanpa pamrih ya, kecuali ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang terkait dengan pertanyaannya nama baik ya. Nama baik pastinya ketika itu sudah ada proses hukum, pastinya di sini ada mau tidak mau ada track and recordnya, namanya jejak digital ya kan. Kita tidak mungkin menghapuskan jejak digital, jejak proses hukum, ya kan, tidak mungkin. Akan tetapi ketika di lembaga rehabilitasi atau di lapas anak itu biasanya itu ada pelatihan kerja yang memberikan keterampilan. Misalkan yang saya tahu tuh ada yang membuat telur asin. Nah, telur asin akhirnya dia ketika keluar bisa berbisnis jual telur asin misalkan, seperti itu. Jadi dibekalilah keterampilan. Dan memang tujuan hukum sekarang itu intinya ingin lembaga pembinaan. Jadi membina, bukan membinasakan ya, tapi membina menjadi lebih baik. Jadi mau tidak mau ya, ketika ya masyarakat itu nanti akan melihat sendiri kalau seseorang misalkan seperti ini, saya sudah keluar dari lembaga ini, saya orang baik ya. Masyarakat kan namanya umum kan, bisa percaya dan tidak, masa. Nah, semua itu kan perlu pembuktian. Nah, ketika dia nanti terjun ke masyarakat dengan pembuktian yang positif ya, masyarakat pasti akan menyambut dengan baik juga. Saya yakin sih. Saya yakin akan menyambut dengan baik juga. Dan berpikir positif ketika memang itu dia bisa membuktikan bahwa dia itu menjadi lebih baik gitu. Karena kan kita ini semua butuh pembuktian ya, di mana-mana seperti itu. Nggak percaya seperti itu. Dan memang juga bisa saja masyarakat itu seperti itu dikarenakan trauma atau
bukan ya bisa saja trauma, kadang ada beberapa kejadian kasus ya menjadi residivis. Residivis ini artinya dia mengulangi perbuatannya lagi. Jadi pernah saya menangani perkara senjata tajam, misalkan baru anak-anak SMP ya kan, beli senjatanya online untuk tawuran, kemudian dibina dalam artian dikembalikan ke orang tua karena tidak ada korban, hanya memiliki senjata tajam. Akan tetapi kemudian mau ngulangi lagi, tiba-tiba ya mungkin bukan salah pergaulan, bisa saja ya karakternya juga belum kuat, kepribadiannya belum kuat, terbawa lagi, akhirnya mengulangi perbuatannya lagi. Nah itu ada, makanya masyarakat juga di sini kan butuh pembuktian. Ya, dan pada dasarnya kita tidak bisa berburuk sangka kepada orang lain seperti itu. Ya sebagai orang yang berumat agama Islam, contohnya saya yang beragama Islam, kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain ketika memang kita melihat di lingkungan masyarakat itu ada yang anak-anak yang melakukan perbuatan seperti itu dan dia sudah mengaku bersalah, sudah benar-benar ya ingin memperbaiki diri, seharusnya tuh dirangkul, jangan dijauhi, karena kalau dijauhi lingkungannya ini ke siapa lagi dia akan bersandar. Kalau lingkungannya saja tidak terima, malah akan menyebabkan keterasingan yang menyebabkan dia ini malah nanti beralihnya ke negatif lagi, malah yang menerima dia ini malah orang-orang yang negatif lagi seperti itu. Jadi harus kita rangkul agar dia tidak kembali ke lingkungan yang negatif, ya kan? Ya, nanti saya tidak diterima di sini, saya ke sana aja lah, ke geng sana lah yang nerima saya. Wah, itulah yang sangat-sangat disayangkan. Memang kita juga kalau di dalam mendidik anak juga harus lihat karakter anak juga ya. Dalam artian karena saya beragama Islam ya, jadi kita kalau menegur menasihati itu dengan hikmah ya. Ada dengan hikmah. Hikmah ini artinya yaitu melihat situasi, kondisi dan keadaannya. Contohnya misalkan ya mohon maaf, di lingkungan kita ada yang orang mabok-mabok ya kan, minuman keras ya kan, lagi mabok terus kita tegur ya. Kita tegur, Pak salah Pak, itu mabok ya, lagi mabok ditegur bisa kita dipukul pakai botol ya kan. Jadi ya dengan lihat situasi keadaannya, wah ini lagi mabuk berarti kita tidak bisa mengatasi sendiri, kita laporlah kepada Pak RT ya kan, atau kepada Pak Babin atau Pak Babinsai di sana ya kan, menunggu dia ini hilang tuh mabuknya baru diomongin pelan-pelan. Nah itu lihat situasi, kondisi dengan keadaannya, hikmah. Jadi ketika menasihati anak juga kita lihat hikmahnya juga, lihat situasi, kondisi dan keadaan anak ini. Misalkan baru pulang sekolah capek-capek langsung dipanggil sini, nak sini duduk nak, diomongin nah itu ya kalau anaknya terima alhamdulillah, yang pasti kebanyakan anaknya ya lari ya kan, aduh mah capek saya, banyak masalah, berisik aja. Jadi lihat hikmah, jadi ya dengan hikmah ya, jadi kita sambut dulu biar ganti baju, pakaian sekolah, kita makan ya kan, baru kita tanyakan gimana Dek sekolahnya, Kak sekolahnya ada masalah apa, barulah nanti dia terbuka. Seperti itu. Itulah melihat situasi, kondisi dan keadaan karakter anak ya. Kalau kita menjustifikasi langsung, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Otoriter, bersifat otoriter. Ya bisa lari, bisa enggak anaknya ini ya. Jadi ya lihat situasi, kondisi, keadaan dengan hikmah ya. Seperti itu ya Kak Ayu ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ika. Luar biasa pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ingin bertanya lagi boleh kita ya. Oke, kita beralih ke SMS online yang sudah bergabung di sini ya. Tanpa nama, di sini ada 167 hanya bertanya saja, kenapa kalau di berita-berita itu kalau usianya belum dewasa itu semacam kayak ditutupi. Jadi hukumannya tidak ada. Jadi masyarakat lebih tahu kalau yang di bawah usia 18 tahun itu tidak ada hukuman sama sekali. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Memang kalau saya secara aturannya dulu ya. Kalau secara aturan hukumnya dan undang-undang perlindungan anak itu, ketika itu adalah korbannya anak, pelakunya anak, itu memang identitasnya tidak bisa dipublikasikan secara undang-undangnya. Makanya tidak pernah ada yang pelaku ini langsung ditunjukkan anak, malah tidak boleh. Memang di undang-undangnya seperti itu. Kemudian sidangnya pun ketika tindak pidana kekerasan seksual itu
khusus seksual itu berbeda juga, bahkan sidangnya pun tidak bisa dipublikasikan, dalam artian masyarakat umum duduk hadir menyaksikan itu tidak bisa. Tidak, begitu. Oke. tertutup sidangnya. Keluarga saja. Ya, betul, keluarga saja dan penasihat hukum saja yang mendampingi. Itu karena memang diatur di aturan hukumnya. Nah, kembali ke pertanyaannya, kenapa seperti itu? Ya, kalau saya secara background saya dan secara logika mencernanya, ini melihat atau didasari oleh psikologis ya mungkin ya, psikologis anak tersebut ketika memang usia sekian, ya proses hukumnya berbeda dengan dewasa, karena bisa saja makanya kalau perkara anak itu kadang kalau jaksa itu meminta dilampiri surat keterangan dari psikiatris, visum psikiatris, yang artinya itu menerangkan secara psikologisnya, kondisi psikologisnya, apakah dia ini trauma berat, karena anak ini ketika sudah menjadi pelaku dan menjadi korban itu sangat-sangat tertutup dan kita tidak bisa masuk secara dewasa pada keumumannya. Irama Live Talk. Oke, kembali lagi di 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya masih barengan saya Ayu, temani Anda ya buat Anda pendengar Irama FM. Tadi kita sudah break terlebih dahulu untuk menemani Anda semuanya ya. Tetap stay aja karena masih dibuka juga untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita ngobrol santai aja ya. Jadi di sini semacam kayak diskusi bersama antara Anda dengan narasumber bersama kita semuanya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa? Ada hal yang mungkin Anda tidak tahu terkait kejaksaan gitu. Boleh tanya, boleh sekali gitu ya. Tadi kita membahas terkait kenakalan remaja ya. Jadi banyak sekali memang kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Namun kadang kita belum tahu ya lebih banyak, karena biasanya kita taunya polisi yang bekerja gitu kan. Tapi ternyata Kejaksaan Negeri juga di situ ikut andil dalam perannya kenakalan remaja. Tadi sudah dijelaskan juga. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi dari pendengar juga terkait bagaimana caranya kalau misalnya nama baiknya sudah jelek, apakah bisa dibaikin lagi. Tadi sepertinya juga sudah disinggung bahwa kalau misalnya anak-anak yang di bawah 18 juga ada perlindungan ya. Jadi ada informasi apapun, ada diskusi apapun itu tidak dipublikasikan. Mungkin itu di situ juga tanggung jawab dari ataupun peran dari Kejaksaan Negeri melindungi dari nama baik anak tersebut begitu ya. Tapi terkait jaksa masuk sekolah tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Toto ya. Masih bersama Bapak Toto Harmiko SHMH terkait kenakalan remaja ya dari Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo. Ini mungkin bisa kita bertanya-tanya ya, kita sebagai orang awam masyarakat Purworejo yang mungkin banyak tidak tahunya begitu. Jaksa masuk sekolah, jadi kejaksaan menuntut dan lain sebagainya nanti akan disampaikan seperti apa, memastikannya dalam pelaksanaan putusan dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk sekolah mungkin apa saja kita perlu tahu ya, apa saja sih sebenarnya yang dilakukan jaksa masuk sekolah, apa saja yang disampaikan kepada anak-anak sekolah dan lain sebagainya ketika masuk sekolah ataupun jaksa goes to school sebenarnya begitu ya. Oke, kembali lagi bersama Bapak Toto. Bapak Toto mungkin bisa diceritakan ataupun pengalaman-pengalaman apa saja yang sekiranya ketika jaksa ada kegiatan jaksa masuk ke sekolah ya tadi ya yang sudah disampaikan ya. Ada nggak yang disampaikan, apa saja yang disampaikan di situ? Mungkin dalam peningkatan kesadaran kah atau penegakan hukum atau diajari apa ketika jaksa masuk sekolah kepada anak-anak tersebut gitu? Ya, terima kasih Kak Ayu. Jadi program jaksa masuk sekolah ini ya penyuluhan hukum lah kalau bahasa resminya. Tapi materi atau tata cara penyampaian saya ya mengikuti dengan audiensnya ya. Audiensnya di sini kan anak-anak sekolah. Tidak serta-merta kita harus kaku kan. Arti kenakalan remaja, ancaman sekian, hukuman sekian, tidak seperti itu. Jadi saya dengan cara-cara ya tadi dengan hikmah lihat situasi kondisi keadaannya, dengan cara bahasa remaja ya, bahasa remaja dalam artian ini saya lebih banyak pada kegiatan jaksa masuk sekolah ini menyampaikan bahwa seperti ini. Pertama, kegiatan anak-anak ini adalah belajar, satu. Yang kedua, kemudian ada orang tua, ada guru. Ke orang tua guru ini atau orang-orang dewasa ini di lingkungan anak remaja ini tidak bisa secara maksimal mengawasi, contohnya di dalam bermedia sosial. Nah, media sosial ini karena memang berdasarkan pengalaman saya, penyebab terjadinya kenakalan remaja atau bahkan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan segala macam itu berawal dari media sosial, pintunya terbuka
terbuka sarana dari media sosial. Nah, media sosial inilah yang sangat terbuka, yang tidak bisa dilakukan pengawasan 100% karena sudah pada tahap ke privat ya. Nggak mungkin kan kayak guru, mana sini, kecuali orang tua yang otoriter kan, mana sini HP-nya, nah, gitu. Nah, itu saja. Kalau seperti itu juga anak ya malah tertutup kan, karena anak juga dan teknologi semakin canggih. Orang tua pertama orang tua yang harus dilakukan orang tua itu harus mengetahui teknologi juga ya. Teknologi juga bukan berarti orang tua itu harus aktif di teknologi, itu tidak. Kita harus tahu Instagram, harus tahu media sosial kayak TikTok, harus tahu Facebook, harus tahu. Kenapa? Dalam hal mengawasi, bahkan tren-tren perkembangan teknologi juga sebenarnya harus tahu ya. Contohnya ada game-game yang bisa berpengaruh kepada hal negatif, ya kan? Yang bisa disusupi oleh hal-hal yang negatif juga. Nah, yang saya sampaikan di sekolah ini yaitu bijaklah dalam bermedia sosial. Pergunakanlah media sosial dengan baik untuk mencari informasi, ya kan? Ketika media sosial itu disalahgunakan, itu menjadi senjata menjadi bumerang juga ke kita ya. Ketika itu nanti dia melakukan perkenalan dengan orang-orang yang di situ ngakunya teman sebaya, kadang kan bisa saja identitasnya ternyata orang dewasa. Bahkan bisa berjumpa atau disapa oleh orang-orang yang mohon maaf pedofilia ya kan, yang suka terhadap anak ya kan. Nah, dan dipasang foto-fotonya yang bukan sebenarnya. Wah, makanya saya kadang bercanda begini. Dipasang fotonya ya, kalau anak sekarang kan Lee Min Ho ya, aktor drama Korea itu kan ganteng. Wah, ganteng sekali nih. Ya kan, ketika dijumpai ini ganteng sekali, ternyata pada Le Mineral isinya kan. Bukannya iklan ya. Jadi diajak kenalan. Kemudian ya itu tadi, ketika di lingkungan keluarga itu dia tidak bisa bersandar, dalam artian bersandar melakukan konsultasi atau komunikasi yang baik, dia mencari sarana yang tidak baik. Ada orang yang menyapa, mengajak ngobrol, gimana ya kan, ada apa, curhatlah dia di situ ya kan, bukan ke orang tuanya, bukan kepada sahabatnya yang positif lah, yang bukan kepada sarana yang positif, curhatlah di sarana itu yang orang tidak dikenal. Akhirnya kemudian nyaman segala macam, nyaman, akhirnya mintalah dirayu-rayu, dikirim foto-foto atau dikirim foto yang aneh-aneh, dibujuk-bujuk ya kan, atau dijanji-janjikan manis kalau ketemu ya kan, nanti kita ketemu gini, dan ternyata setelah ketemu bisa memang orangnya itu beneran sepantaran, bisa juga orang dewasa. Akhirnya itu tadi ada yang pacaran, baik itu pacaran dengan sesama umur, akhirnya pacaran dengan orang dewasa. Nyaman, itu tadi berdampak kepada adanya kekerasan seksual atau hubungan seksual bebas, akhirnya ke situ ya, berdampaknya ke situ ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ada contoh yang lain, bisa saja berdampak kepada dia ini menghujat atau tidak tahu aturannya sebenarnya itu dilarang. Misalkan menghujat atau melakukan penyemaran nama baik, misalkan kesel sama temennya ya kan, atau kesel sama gurunya ya kan, dijelek-jelekan lah di situ. Wah, Bu Guru A, wah, biasanya ya kalau saya dulu ya ada kategori, wah guru killer nih, wah guru killer, guru judes nih ya. Mudah-mudahan sekarang semua guru bukan tidak seperti ya, insya Allah semua guru sekarang ya baik-baik lah. Killer ini kan details, padahal sebenarnya guru itu berniat baik tapi tegas kan, seperti itu. Iya, galak, bukan berarti jahat ya, tidak jahat dalam artian tetap niatnya baik, akan tetapi tegas ya kan. Ada ini ya, wah dijelek-jelekan lah di situ, akhirnya terjadi tindak pidana. Ada baik itu tindak pidana, yaitu tadi pencemaran nama baik ya, mencemarkan atau menjelekkan yang mengandung suku, agama, ras, dan itu memang diatur di Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Elektronik, bahwa kita tidak boleh melakukan hujatan yang mengandung sara ya. Dan itu salah satu media sosial. Bahkan saya juga suka masuk ke dalam, contohnya kayak game-game di sini juga kan ada namanya istilah mabar segala macam. Yes, mabar, Roblox. Nah, itu benar. Roblox itu pernah itu ada kejadian ya, bukan di negara kita ya, itu disusupi malah aktivitasnya itu dia seperti game aplikasi Roblox, tapi di situ beraktivitasnya malah seksual. Ada itu.
saya pernah membaca ya. Jadi kayak di situ ada laki-laki, perempuan. Jadi bisa beraktivitas di situ, berhubungan di situ dengan avatar ya, kalau kita biasanya itu kan avatar gitu. Itulah berdampak kepada hal yang negatif juga. Makanya kita kalau punya buah hati kalau anak ya kita pantau, main apa dek, itu ini ya, atau dibatasi dengan bijak, dibatasi dengan bijak, main apa sih, hati-hati ya kan. Bahkan kalau kita misal contohnya aja, teknologi sudah semakin canggih, seperti kayak buat email aja kalau kita masuknya kepada kategori anak atau apa, itu bisa orang tuanya mengawasi di situ ya kan. Kemudian kalau udah lebih canggih lagi ya, kalau teknologi udah lebih canggih, orang tua yang tahu teknologi itu bahkan HP-nya itu bisa kayak berlangganan Netflix segala macam, bisa diatur itu sesuai umurnya itu. Tidak bisa diakses oleh sembarangan ini. Jadi di setting HP-nya itu hanya bisa diakses sebatas informasi seperti ini. Contohnya kalau kita YouTube, kita mendaftar dengan umur yang di bawah umur aja, pasti aksesnya itu berbeda dengan kita bohong nulis atau datanya kita isi dewasa. Pasti nanti kalau kita mengisi biodatanya itu dengan umur di bawah umur, pasti nanti yang dimunculi ya hal-hal yang sesuai dengan umurnya itu. Itulah itulah yang saya sampaikan di Jaksa Masuk Sekolah ini ya. Itu tadi, bijaklah dalam media sosial, bijaklah dalam pergaulan, jangan ada bullying, jangan ada geng-geng, karena geng-geng ini menyebabkan adanya kekerasan atau yang berakibat kepada perbuatan penganiayaan ya. Jangan ada geng-geng, jadi harus ya satu sekolah, satu kelas ya sama atas nama misalkan SMA berapa ya itu. Kemudian ketika ada teman-temannya yang menyendiri, jangan membuat mengucilkan seseorang, karena ketika ada geng-geng ini kan bisa saja yang satu dengan yang lainnya mengucilkan. Jadi harus merangkul di dalam lingkungan sekolah ini, merangkul dengan baik di lingkungan sekitarnya. Kemudian diajak ke hal-hal yang positif, yaitu tadi seperti misalkan ya contohnya ya sholat ya misalkan seperti itu. Kemudian saya juga sampaikan ketika nanti ya ada hal-hal yang negatif ya, dengan hikmah juga, dalam arti situasi kondisi keadaannya ya lapor bu guru dulu dengan caranya yang baik. Lapor bu guru dulu, jangan bertindak sendiri gitu kan. Kita tidak tahu dampaknya berkaibat seperti apa. Nah, makanya kita lapor dulu ke bu guru, Pak Guru, ini ada hal-hal yang seperti ini, seperti apa baiknya gimana. Itulah pentingnya tadi BK di sekolah, ada bimbingan konseling gitu ya. Kak Ayu ya. Mungkin itu Kak Ayu. Baik, nanti kita juga akan bahas terkait apa sih, kenapa kok anak bisa seperti itu, penyebabnya, faktornya apa. Tapi ada pertanyaan yang sudah masuk dulu di sini tanpa nama, ada 282 mau bertanya saja. Mohon maaf, saya pernah main ke lapas. Kebetulan ada saudara yang kerja di lapas. Terus kemudian saya diceritakan bahwa di sana ada pencurian, terus kemudian narkoba, terus kemudian ada seksual. Tapi untuk narkoba, kenapa bisa anak-anak terbawa dengan informasi-informasi yang mengenai narkoba sehingga bisa terjerumus dengan narkoba? Itu awal-awalnya sebenarnya dari mana sih Pak? Awal-awalnya dari mana? Kenapa bisa ada narkoba di anak-anak begitu? Ya. Ya pasti sudah kita ketahui bersama itu tadi, lingkungan ya. Lingkungan. Seseorang itu terpengaruh atau terbentuk jati dirinya itu oleh faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan. Makanya kalau di dalam Islam itu ya, mohon maaf, ada bukan peribahasa ya, hadis atau apa yang bergaul kepada tukang parfum ya, makan berbau wangi. Ada kan, pernah dengar kita? Iya, benar. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kita juga akan dikenal gitu ya. Ketika kita bergaul dengan penempa besi panas akan ikut hangus kan gitu. Ada ya. Itulah di situ bergaulah yang baik akan menjadi baik ya. Pastinya kita bergaulah dengan lingkungan yang baik ya, lingkungan baik. Berawal dari mana itu tadi, salah satu komunitas terkecilnya yaitu keluarga ya, keluarga. Intinya jangan kita sebagai orang tua, contohnya jangan bersifat terlalu otoriter dan bersifat terlalu tertutup ya. Justru kita harus ya, biasanya kalau di film-film remaja kan ada orang tua yang sok gaul juga ya kan, sama anak-anaknya, dalam artian tapi yang positif ya, itu diajakin ngobrol anaknya, yaitu lingkungan
lingkungan yang seperti apa yang bisa membawa kepada tadi ada terkenal narkoba, ya lingkungan yang tidak baik. Narkoba ini kan apa, narkoba ini kan kayak ganja juga termasuk ya. Ganja itu kan salah satu contohnya, misalkan dia bergaul dengan komunitas yang ya negatif, yang kenapa bisa terkena ke sana ketika dia bergaul dengan komunitas yang negatif. Komunitas yang negatif itu ada akses yang namanya negatif, ya ada akses ke hal yang negatif lagi, ya kan? Ya dikenalin lah, misalkan contohnya ini ngerokok gitu kan, rokok ini, ya kan, rokok apa sih, ya gitu kan, ya coba aja, aja. Ketika dicoba ternyata enak, ya kan, apa nih, baru dikenalin itu ganja misalkan, wah dari situlah nanti dia mulai terjerumus, ketagihan, akhirnya nanti ya dia nanya lagi, ada lagi nggak? Nah itu salah satu contohnya ya, makanya itu ya lakukanlah atau kegiatan-kegiatan yang positif. Perbanyaklah anak ini dengan energinya yang sangat banyak ini, salurkanlah ke hal-hal yang positif. Misalkan tadi ada pesantren kilat, ada kursus ya. Kalau biasanya kalau anak sekolah itu ada ekstrakurikuler, kemudian ada kursus apa tuh banyak ya, macam-macam. Ada orang tuanya bahkan mengkursuskan menari, menyanyi, piano, ya kan, dengan banyak kegiatan yang hal-hal positif ya, agar apa? Agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Akan tetapi juga perlu dilakukan pengontrolan oleh orang tua tersebut, dalam artian ketika dia beraktivitas ya tetap dipantau, ya kan, di dalam lingkungannya. Gimana Dek tadi sekolahnya atau kursusnya kayak gitu kan, Kak belajar apa kayak gitu kan, disitulah ada interaksi ya. Itulah ya dari lingkungan yang pasti ya, dari lingkungan gitu Kak Ayu. Ya. Cuman sayangnya kenapa anak itu wah ini ganja nih, narkoba, udah tahu kan harusnya jangan dong gitu. Kenapa anak itu mau gitu loh. Nah kenapa mau atau ini ya itu tadi bisa saja efek Gen Z atau remaja kan coba-coba. Ya coba-coba. Jadi ya coba-coba. Jadi kalau yang energinya masih besar ini, kalau belum dirasakan sendiri, belum apa ya, belum marem gitu ya, atau belum puas gitu, jangan di situ ada kolamnya dalam, ya kan, nggak percaya dia lompat sendiri, ya kan. Setelah kolamnya dalam beneran baru dia tahu Pak baru dalam. Nah itulah efek-efek itulah yang harus kita harus interaksi lah, yang pasti terlalu ajak anak itu berinteraksi di dalam rumah ya, interaksi yang positif juga, dan memberikan contoh yang baik juga, seperti itu sebagai orang tua Kak. Tapi jujur saya juga pernah ngobrol sama mantan napi gitu ya, memang anak-anak itu waktu itu pernah tanya sih iseng-iseng terkait narkoba gitu. Kok bisa sih kamu mau mencoba narkoba gitu? Ya nggak tahu, saya kepingin aja, memang benar yang disampaikan Pak Toto. Tapi saya tanya, dari mana tuh barang? Dia nggak mau jawab. Kenapa itu Pak? Apakah memang sudah ada ketakutan, mungkin dia ada ancaman dari luar penyetok narkobanya, atau bagaimana tuh? Dari mana itu barang ya, biasanya dari teman-temannya juga. Tapi pasti tidak mau mengatakan gitu loh. Nah itu berarti situasi kondisinya saja yang tidak pas bertanyanya. Yang nanya Kak Ayu. Cuma kalau yang tanya psikiater, psikologis, mungkin nanti kan dengan situasi kondisi yang tadi saya melihat situasi kondisi waktu dengan nikmat. Tapi di rumah itu. Hah? Waktu itu main ke rumah. Iya, karena kan Mbak Ayu mungkin belum dekat. Kak Ayu ini belum dekat ini, ya kan, baru kenal kemarin 2 hari 3 hari, sebulan, terus seakan-akan SKSD so kenal so dekat loh gitu kan, langsung tanya to the point. Ya enggak, biasanya pasti pelan-pelan, nanti dia cerita gitu. Oh gitu. Iya kan, makanya itu kan psikologis itu sangat mempengaruhi di dalam kita menangani atau berhubungan atau berinteraksi dengan anak remaja ya. Psikologis itu sangat-sangat pengaruh gitu loh. Kadang kita harus masuk ke dunianya mereka itu ya, dengan bukan mengikuti dunia mereka ya, kita harus beradaptasi juga dengan lingkungan mereka ya. Kita harus ya secara tidak langsung kita harus tahu nih Roblox apa sih ya, kita tahu, carilah di internet tuh Roblox permainan seperti apa sih, terus nih mabar tuh apa sih, seperti apa sih. Kadang mabar juga itu mengandung juga teman-temannya berkata jorok, kasar segala macam ya, lingkungan juga, karena kan lingkungan ya lingkungan setiap orang ini kan berbeda ya. Jadi lingkungan ya, mohon maafnya kayak anak saya sendiri ketika sekolah nggak tahu bahasa A, tiba-tiba dari sekolah tahu jadi bahasa A kan gitu. Tahu ini ya dari sekolah dari siapa, dari temannya dari siapa ya, lingkungannya. Kadang kan mungkin
ya mohon maafnya strata psikologis, terus strata sosial atau kesibukan orang-orang tua ini berbeda-beda ya. Bisa saja ada orang yang orang tuanya, ibu bapaknya sibuk mencari nafkah anaknya, tidak ada waktu untuk anaknya sama sekali. Ya kan berbeda ya. Di situ anaknya akhirnya bebas berinteraksi dengan ini, jadi pergaulannya berbeda dengan anak yang dengan kegiatan yang positif seperti itu. Ya itu tadi pendekatannya saja menurut saya yang kurang sih Kak Ayu. Ya kan? Kalau ditanya langsung tuh ini dari mana? Karena pikiran anak tuh pasti macam-macam. Takut nanti dilaporin lagi. Ada apa gitu. nanti dilaporin lagi atau takut juga dengan orang yang dia memperoleh barang itu, bisa saja kan diancam kan, kita tidak tahu, kecuali kita didatengin sama orang iya, gitu, takutnya kecuali gitu ya. kita memberikan kenyamanan Okay. atau keamanan. Contohnya udah cerita deh Kak, aman udah, nanti ada apa-apa cerita ke mama lindungi, ayah lindungi, ada ayah gitu. Ya kalau misalkan ayah bapaknya aja cuek, mohon maaf, sibuk bekerja, terus ngomong nanti ayah bapak lindungi, dalam hati bohong ya kan. Iya kan, nggak akan cerita itu Kak Ayu. Jadi harus memang harus melihat situasi kondisi keadaannya dan dekat. Jangan yang Kak Ayu ini hanya sekedar kenal aja, nggak dekat ya. Kenal tapi nggak dekat kan bisa. Betul. Ya seperti itu Kak Ayu. Baiklah, terima kasih Ya. ya. Ini admin ada berapa menit lagi kita? 5 menitan lagi ya. Berarti ada 2 pertanyaan kita bacakan sekaligus. Oke. Tanpa nama juga di sini mau tanya saja, ketika melihat anak-anak zaman sekarang ditegur sama guru, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kepada guru, itu malah lebih berani. Itu seperti apa cara penanganan seorang guru? Kebetulan saya juga guru. Oke. Wah. Sebenarnya pertanyaan Ibu Guru ini baik sekali dan pastinya lebih berpengalaman ya sama lebih Ibu berani Guru. Anaknya nih gimana nih? Iya, Ibu Guru ini sebenarnya lebih pengalaman dari saya. Saya kan bukan guru. Enggak lah. Jadi ya kita sama-sama belajar di sini, bukan berarti saya juga ahli segalanya dan pintar. Ya kita berbagi sharing pengalaman saja ya. Berbagi sharing pengalaman. Kadang ilmu itu kan diperoleh dari pengalaman ya. Kadang ada pepatah ya kan. Belajar dengan orang membaca buku berbeda dengan baca buku sendiri. Kadang ketika kita berguru sama orang yang membaca buku, dia udah tahu inti bukunya, udah tahu kesimpulan bukunya, ya kan. Berbeda sama kita baca buku sendiri yang harus kita pahami. Ternyata pemahamannya salah. Ternyata pemahamannya salah. Ya, sama dengan ngaji juga begitu ya. Ya betul, ngaji juga seperti itu kan. Kalau salah memahami kitab, gurunya salah, ya mohon maaf alirannya apa, bisa jadi yang bukan aliran ya. Aliran deras. Ya aliran yang mohon maaf yang ngebom seperti itulah ya, nanti sensitif itu. Jadi bagaimana menegurnya? Yaitu tadi kita yang pertama, kalau dari saya pribadi, diri pribadi saya, kita jangan kalau menegur itu jangan langsung menjustifikasi seseorang langsung. Pasti semua itu ada sebab dan akibatnya, ada alasannya. Kita tidak menjustifikasi kamu salah, ini salah, jangan. Semua itu ada sebab dan akibatnya. Satu. Yang kedua, kita melihat situasi, kondisi dan keadaannya. Kita lihat dulu, kita amati. Misalkan si anak yang kita tegur ini, si anak ini kenapa sih kok sehari-hari nakal nih, seperti apa? Dia kenapa sih seperti itu? Memang perbuatannya salah, tapi kok di sekolah ini kok nakal? Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, oh mohon maaf, kurang perhatian sama orang tua. Ya kemudian ya mohon maaf, orang tuanya sibuk, atau mohon maaf dia ternyata anak yatim atau anak piatu, yatim piatu, oh tidak ada orang tua sehingga seperti ini. Ya jadi jangan menjustifikasi langsung kamu salah. Ya seperti kembali lagi ke muslim, jadi kayak kita menasihati laki-laki, menasihati mohon maaf perempuan aja tulang rusuk, kalau kita keras menjustifikasi kamu salah, nggak boleh. Kayak tulang rusuk langsung dilurusin aja langsung patah ya kan. Makanya pelan-pelan kita masuk. Itulah sama semua. Jadi kita semua itu sebenarnya sudah diajarkan ya. Kalau saya sebagai Islam ya, semuanya sebenarnya sudah diajarkan. Bahkan Rasul saja pun kalaupun berdakwah ini kan dengan hikmah, lihat situasi, kondisi, keadaan. Jadi ketika melihat ada 5 orang, itu apa yang disampaikan, apa yang dilarang tuh bisa berbeda. Melihat situasi, kondisi, keadaan, karena melihat ilmunya seseorang itu, ya kan. Si A permasalahannya sama, tapi nanti solusinya bisa berbeda, itu disesuaikan dengan umurnya dan segala macam. Itulah dengan hikmah ya. Ya berarti kalau cara memang anak-anak zaman sekarang yaitu tadi ya pasti keras dalam artian
namanya remaja merasa dewasa kan gitu. Sudah dewasa sudah, padahal tadi secara undang-undang belum dewasa, masih umur 18 tahun ya. Kita dengan hikmah saja ya, dipanggil baik-baik misalkan, atau gini, bisa saja tanya lewat teman dekatnya dulu, yang dekat siapa, kenapa sih itu dia seperti itu ya kan, ditahu sudah lewat teman dekatnya atau lewat teman-teman yang lain, si D itu kenapa sih, A itu kenapa sih, kok dia nakal banget, emang kenapa sih. Nah setelah tahu penyebabnya, enggak dia Bu, ternyata dia orang tuanya mohon maaf habis ya cerai. Orang tuanya ternyata dari broken home. Oh iya, oh gitu, ya udah, coba kamu bisa nggak nasihatin pelan-pelan lewat temennya saja, lewat temennya dulu. Jangan, kadang kan anak itu tertutup juga orang dewasa kan. Lewat temennya dulu, coba deh tolong diingatkan kayak gitu kan. Diingatkan juga dalam artian bukan kamu salah, tidak ya, sambil ini aja, misalkan ada berita-berita apa, oh ternyata nih hubungan seksual salah ya, ada nih anak ini di sini akibatnya ternyata gini. Nah nanti kan dia baca, oh iya ya, apa tuh berita apa tuh, wah, tertarik. Iya ya, jangan langsung jatuh kasih, kan lu juga kayak gitu, wah mental lagi. Itu bisa juga dari teman dekatnya. Setelah tahu informasi banyak dari teman dekatnya dia seperti apa, kita bisa mendapat kesimpulan lah, oh dia ternyata seperti ini. Nah kita masuklah pelan-pelan, kita panggil anaknya, ya tidak langsung menjustifikasi, kamu melakukan ini ya, kamu salah, jangan seperti itu ya. Kita dengan bahasanya, gimana, ada masalah apa, ini intinya dari hati ke hati ya, dari hati ke hati. Makanya itu kalau dalam berkomunikasi ada tata caranya apa ya, tatap wajahnya atau tatap matanya, terus kita respon dengan empati ya atau simpati ya. Ketika kita bersimpati kepada seseorang itu, berempati kepada seseorang itu, dia bercerita, curhat, kita respon dengan baik, pasti nanti dia akan menyampaikan terbuka juga, gitu loh. Jangan ketika dia cerita kita cuek, kemudian kita sibuk main HP, oh apaan tadi, cerita apa tadi, ya intinya kita itulah berkomunikasi yang baik juga, bukan seakan-akan ya, kita harus berempati ya terhadap dia, gimana, ada apa, kejadian apa, nanti dia akan masuk. Nah kembali lagi, ketika nanti dia keras, ya itu resiko. Dalam artian resiko kita sebagai orang dewasa harus banyak-banyak sabar juga kan. Ya mau gimana lagi, ya harus banyak-banyak sabar, tapi tetap ya berusaha, intinya tetap harus dinasihati secara terus-menerus ya, secara terus-menerus. Sama juga ketika kita dengan anak sendiri, bahkan tadi dalam Islam juga kepada istri aja harus terus-menerus dinasihati, itu nggak bisa langsung ini kan, seperti itu. Mungkin itu Kayu. Baik, ini satu pertanyaan mungkin jadikan pertanyaan terakhir ya, sekali nanti untuk menutup jumpa ya. Mau tanya saja, bagaimana sih caranya dari kejaksaan menuntut dan juga memutuskan sebuah putusan terhadap anak-anak yang mengalami kenakalan remaja atau hukum? Bagaimana caranya menuntut dan segala macam itu ya, tadi berawal dari adanya proses hukumnya, itu ada laporan, diproses oleh polisi, kemudian laporan tersebut atau ditindaklanjuti oleh polisi, ketika dinyatakan berkas tersebut lengkap atau terpenuhi alat buktinya, baru nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Ketika dalam waktu tidak terlalu lama akan dilimpahkan ke proses persidangan. Tapi di sini kita juga di kejaksaan juga ada namanya restoratif justice ya. Restoratif justice di sini kalau anak ini diversi namanya. Diversi. Jadi penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam arti kekeluargaan di sini, arti diversi ini mengembali ke hukum ke dalam keadaan semula, baik korban dan pelaku ini dipertemukan. Di situ ada kesepakatan kedua belah pihak. Jaksa di sini hanya sebagai fasilitator, tidak berpihak. Nah, kesepakatannya apa? Ada ganti rugi kerugian atau ganti biaya rumah sakit. Nah, yang berdampak nanti mereka saling memaafkan. Saling memaafkan itu bisa di tahap penuntutan. Ketika jaksa di tahap penuntutan di kejaksaan itu ditawarkan diversi tidak tercapai, maka akan nanti dilimpah ke proses persidangan. Di persidangan itu nanti sama hakim juga ditanya dulu ke Ayu. Kamu gimana? Ini sebelum perkaranya berlanjut akan dilakukan proses diversi terlebih dahulu, dalam artian akan didamaikan. Gimana memaafkan? Nah, kebanyakan di kejaksaan itu tidak berhasil, di hakim ini
diversi ketika dia berhasilnya. Kenapa? Karena kan di kejaksaan dan kepolisian sudah mulai proses tahapan hukum, dia sudah bisa saja dilakukan penahanan ya. Dia akhirnya dia kapok mungkin ya, ditahan sebentar dalam proses itu, dalam waktu 7 hari itu kapok di proses pengadilan, baru dia sadar bisa saja Kak Ayu di pengadilan baru sadar, dan akhirnya baru benar-benar minta maaf misalnya. Di pengadilan dipertemukan baru benar-benar minta maaf dan korban memaafkan. Nah, korban memaafkan, kemudian diversi, dan sudah selesai di tahap itu. Nanti hakim akan mengeluarkan penetapan bahwa proses pelaksanaan diversi berhasil dan perkara selesai di situ dan tidak lanjut ke tahap persidangan. Ditutup atau? Ya, dengan ketetapan hakim di sini bahwa perkara bukan ditutup ya, diselesaikan dengan secara diversi namanya. Nanti kalau ditutup kesannya perkara ini kok nggak jalan. Ya, diversi itu bagian dari proses hukum. Diversi itu bagian dari proses hukum. Isinya diversi apa? Di situ nanti hakim mengeluarkan di dalam ketetapannya itu, di situ bisa saja isinya itu ganti rugi berapa sih, sebesar berapa sih, kesepakatan-kesepakatan yang disepakati. Kalau pencurian, kalau ya, misalnya contohnya kalau misalnya kerugian, ganti kerugian berarti ada pencurian. Iya, ada kerugian, ada pencurian. Misalkan nanti ganti ruginya barangnya kerugian HP 1 juta nanti diganti. Kalau ada kerugian fisik yang itu mengakibatkan sakit, biaya berobat kayak gitu. Di situ nanti kan hakim di situ ada surat ketetapan diversi, surat itu sama-sama pakati isinya. Nah, dan di situ ada baik itu ganti rugi material di situ disepakati. Akan tetapi ini di luar ini ya, kebanyakan bisa saja ada faktor X-nya juga, diversi tidak berhasil. Kadang ya mohon maaf ada yang ngomporin. Ya kan? Ada yang ngomporin, udah jangan dimaafkan, jangan dimaafkan. Biar kapok ya. Jangan dimaafkan, atau jangan rugi, dapat ruginya sekian itu 10 juta kurang ya kan. Minta aja 50 juta. Ada tuh juga yang orang-orang dalam tanda kutip oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kondisi di air keruh seperti itu. Pihak kejaksaan bagaimana mendengar seperti itu? Ya kalau kami ya tidak intinya tidak berpihak ya Pak, kami tetap menyarankan memfasilitasinya, gimana mau diversi enggak. Kalau dia terpengaruh oleh pihak-pihak yang lain ya susah dikendalikan ya, tapi kan yang pasti kita sampaikan bahwa ini bukan berarti yang perlu digarisbawahi dan dicermati ini, kebanyakan masyarakat ini seakan-akan itu kalau restoratif justice contohnya kan, kalau untuk dewasa, kalau anak-anak ini diversi, seakan-akan itu hukum tidak ditindaklanjuti. Salah. Hukum nggak berjalan nih. Iya, nggak berjalan ini. Buat apa? Nanti juga damai. Kan orang yang nggak tahu hukum kan begitu. Buat apa? Damai. Padahal ya, arti diversi di sini dan restoratif justice ini itulah proses hukum. Diversi dan restoratif justice ini itulah proses hukum. Kok ada proses hukum itu? Ya memang sudah diatur di undang-undang. Itulah proses hukum, mengembalikan hukum ke dalam keadaan semula, agar baik korban dan pelaku saling memaafkan dan kembali kepada keadaan semula. Toh kalau mereka memaafkan, kenapa lu yang sewot, kan gitu kasarnya ya. Contohnya Kak Ayu sama Kak ini sebelahnya siapa? Kak Adi ribut-ribut ya kan, sudah damai. Terus kenapa saya yang sewot? Udah Kak Ayu jangan dimaafkan, kan malah salah. Maksudnya salahnya gimana? Orang aja yang beracara yang itu saja sudah memaafkan, kadang orang lain. Nah, itulah yang tidak diketahui kebanyakan masyarakat, bahwa wah jangan dilaporin nanti diversi gampang lah. Diversi itu adalah proses hukum. Restoratif justice ini adalah proses hukum. Loh, kenapa mereka mau? Ya karena korbannya aja mau. Ya korbannya aja mau. Kenapa? Ya bisa saja dia sudah memaafkan, sudah diberi ganti kerugian. Kalau misalkan dicuri 1 juta, bahkan digantinya bisa lebih 3 juta kayak gitu, atau diganti yang ini. Ada juga orangnya memang berbaik hati, benar-benar memaafkan, tidak melihat ganti rugi seperti itu. Karena kan hidup damai lebih indah daripada hidup hidup tidak damai kan gitu kan, seperti itu. Sehingga dengan hidup damai kan kita bermata pencaharian juga nyaman, dalam bersehari-hari juga nyaman. Itu Kayu ya. Sama halnya dengan ini ya, tindakan asusila juga begitu ya. Ada kerugiannya enggak itu? Kalau asusila kembali lagi restoratif justice-nya ini bisa lihat ancaman pidananya. Kadang kan kayak restoratif justice atau diversi ini kan ada syarat-syaratnya. Kalau restoratif justice ini kan yang bisa dilakukan terhadap perkara-perkara yang tidak lebih dari 5 tahun. Bukan residivis, kerugiannya dikembalikan. Lihat kesusilaannya, ini ancamannya
berapa tahun. Biasanya kan kalau kesusilaan itu kayak tindak pidana kekerasan seksual ancamannya lebih di atas 5 tahun Kak Ayu, 12 tahun itu tidak bisa. Tidak bisa dilakukan restoratif justice. Yang bisanya itu dilakukan proses hukum, kemudian nanti di persidangan sama hakim difasilitasi apakah korban ini memaafkan nggak di persidangan. Kadang nanti di persidangan ada yang namanya itu restitusi. Restitusi itu ke permintaan ganti kerugian baik material dan material disampaikan biaya restitusi itu. Nah, di persidangan itulah nanti ada alasan yang memberatkan, meringankan. Apakah mereka ini saling memaafkan nggak di persidangan? Ketika nanti mereka saling memaafkan, itulah jadi pertimbangan jaksa dan hakim untuk memberikan hukumannya ini seberat apa. Makanya ketika hakim atau jaksa ini memutus, kadang masyarakat umum ini tuh melihat ini kan pencuriannya sama, misalkan motor kerugiannya 5 juta. Kok hukumnya beda-beda? Dikiranya jaksa menerima suap. Hakim menerima suap atau minta bayaran. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari proses hukum. Di situ namanya ada alasan yang memberatkan dan meringankan, Kak Ayu. Contohnya, jadi perkara yang sama pencurian tapi pelakunya ini berbeda. Dalam arti yang berbeda ini apakah dia residivis? Apakah dia melakukan kejahatannya dengan sadis? Ya kan? Terus dia melakukan pencuriannya karena apa? Alasan apa? Walaupun tidak dibenarkan mencuri, tapi alasan mencuri itu berbeda-beda. Contohnya kayak saya ini, ada yang mencuri memang dia residivis, kambuhan, mencuri malah untuk mabok, untuk hal-hal yang nggak benar, jalan-jalan, mabok segala macam. Nah, ada juga yang mencuri, mohon maafnya, dia mencuri kotak amal 300.000 karena apa? Kenapa kamu mencuri, Pak? Kenapa ini? Saya bilang, anak saya, istri saya sakit, saya nggak punya uang, jadi ya saya melakukan itu, ya saya ngaku salah. Ada juga seperti itu, bukan saya menjustifikasi bahwa itu benar, tidak, tetap salah diproses. Tapi alasan pertimbangan yang memberatkan dan meringankannya di sini kita berbeda. Akhirnya nuntutnya itu perkara yang lain, perkara yang sama dengan pelaku yang berbeda, nuntutnya berbeda melihat situasi kondisi tadi. Saat contohnya, apakah alasan yang memberatkannya itu berbeda? Apakah dia residivis? Apakah dia ini bukan residivis? Apakah dia sadis atau tidak melakukannya? Cuma kan masyarakat umum kan kalau pencurian ini harus dihukumnya sama, pencurian ini harus dihukumnya sama, kayak gitu. Kebanyakan ya dimaklumilah. Sedangkan hakim ini kan memutus ini jangan jaksa menuntut melihat alasan yang memberatkan dan meringankannya tadi, Kak Ayu. Mungkin sudah tergambar, Kak Ayu. Sudah ya? Yes. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Nanti bersambung lagi di tapi karena kegiatan memang, yang lain. Iya, betul sekali, karena memang waktunya terbatas sekali. Mungkin besok kita lanjut lagi karena memang masih ada beberapa pertemuan kembali lagi ya. Iya, betul, Kak Ayu. Iya, dengan yang berbeda juga. Ya. Oke, terima kasih Bapak sama-sama, Hermiko Kak Ayu, SHMH ya, semuanya. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Purworejo yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang udah menyimak, udah bergabung di TikTok dan juga di YouTube-nya Irama FM, terus kemudian di sistem di 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Kita mohon pamit, sehat selalu buat Anda pendengar Irama FM di mana saja berada, selalu menyimak informasi di 88,5, semoga bermanfaat. Amin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Irama FM, warahmatullahi satu wabarakatuh. suara makin terpercaya. Terima kasih.